Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على كون بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Ayat ke-70 sampai 75 di ayat terakhir daripada surat Al-Anfal. Nah, kita lihat ya, seruan ini kepada Nabi. Ada beberapa seruan tuh yang Allah serukan kepada Nabi agar diperintahkan kepada umatnya. Jadi kalau kita lihat seruan yang pertama adalah yang tercatat atau diperintahkan Allah dalam ayat ke-65-nya. Yang pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman untuk berperang. Gitu. Ya, jadi yang pertama adalah agar Nabi itu mengobarkan semangat berperang di kalangan kaum mukminin. Nah, kemudian dimotivasi dengan bahwa Allah akan memberikan pertolongannya dengan turunnya malaikat di dalam surat atau ayat yang lain. Nah, di dalam ayat sebelumnya Allah memotivasinya bahwa kaum mukminin itu mengungguli orang-orang kafir. Satu kaum mukminin itu bisa mengalahkan 10 kaum kafir, atau setidak-tidaknya satu orang kaum muslimin itu mampu mengalahkan 2 orang kafir. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya membangkitkan semangat, motivasi, kepercayaan diri kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu membangkitkan semangat pasukannya atau orang-orang yang dipimpinnya. Jadi dia memiliki semangat yang tinggi, mental yang membaja, semangat yang membara. Itu yang seorang pemimpin harus miliki, bagaimana dia mampu menggerakkan
masyarakat yang dipimpinnya untuk mampu berkorban. Gitu. Jadi pemimpin yang baik itu salah satu begitu. Indikasinya seorang pemimpin harus mampu membuat masyarakatnya semangat untuk membangun negerinya, semangat untuk produktivitas. Gitu. Nah itu seorang pemimpin. Jadi kita bisa lihat pemimpin itu baik atau tidaknya dari sisi kayak sekarang misalnya, atau masa lalu negara kita. Seorang pemimpin, kita bisa melihat sukses dia menjadi seorang pemimpin manakala dia mampu membangkitkan masyarakat dan rakyatnya untuk kemudian memberikan yang terbaik untuk negaranya dengan kapasitas kemampuannya. Petani dia memberikan yang terbaik untuk negaranya dengan menanam padi sebaik-baiknya, kan gitu kan. Pengusaha pun sama, tidak kemudian egois dia hanya untuk kepentingan dirinya, tapi memberikan bantuan kepada sesamanya, membantu negara misalnya untuk menciptakan tenaga kerja. Nah itu salah satunya. Jadi bagaimana Allah memberikan arahan kepada Rasulullah untuk membangkitkan semangat kaum mukminin berperang. Nah kalau kita kan nggak berperang secara langsung, maka membangkitkan kita untuk melakukan aktivitas jihad, bekerja atau apapun, harus semangat tuh, terutama dalam membela agama Islam, menegakkan syariat Islam. Nah itu yang Allah perintahkan. Kemudian dijelaskan kembali berkaitan dengan masalah bahwa Nabi itu tidak mungkin memiliki tawanan sampai seorang Nabi itu benar-benar dia mampu menguasai, artinya benar-benar dia memiliki kemenangan dalam sebuah pertempuran. Jadi seorang Nabi tidak mungkin. Jadi kemudian Allah pun membolehkan kaum muslimin untuk mengambil harta rampasan perang dan mengkonsumsinya, tetapi tetap tidak boleh berlebihan. Harus dikedepankan ketakwaannya, bukan mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan yang di luar syariat. Kemudian baru masuk kepada ayat ke-70-nya dalam rangka mempertegas. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul liman fi aydikum minal asra, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu. Nah ini, jadi Nabi itu setelah menang dalam peperangan baru memiliki tawanan. Tapi kalau sebelum peperangan, maka Nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, sampai Nabi itu melumpuhkan musuhnya. Jadi kalau musuhnya belum dilumpuhkan, nggak pantas Nabi punya tawanan. Jadi seorang Nabi itu maka akan memiliki tawanan kalau sudah melumpuhkan musuhnya itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW memiliki tawanan karena mampu mengalahkan kaum kafir, gitu kan. Dan sekarang aja di Palestina kan ada tawanan perang ya kan. Di Israel juga ada tawanan perang. Yang sekarang kan saling tukar tawanan gitu. Itu kan seperti itu sekarang. Nah, zaman Nabi sama. Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan yang ada dalam kekuasaan kamu atau yang ada dalam tangan kamu, ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Katakannya ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan yang sekarang kamu kuasai. Apa perkataannya? Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi kalimatnya ini bahasanya indah sekali. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, artinya kalau engkau masih memiliki kebaikan oleh orang-orang kafir, dan Allah anugerahkan kebaikan itu di dalam hatimu, itu kalimatnya. Cuma bahasa Al-Quran kan indah. Niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Artinya kalau Allah
memberikan kebaikan kepada kamu, maka Allah akan mengganti yang buruk yang sudah kamu miliki itu dengan yang lebih baik. Itu kalimat. Dulu kamu kafir, itu kalimat. Simpelnya begitu. Dulu kamu kafir, hidup dalam kekafiran. Ketika Allah memberikan hidayah kepadanya, maka Allah telah menganugerahkan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kau miliki di saat kau kafir. Ketika engkau seandainya masuk Islam, seandainya engkau sekarang mengucapkan 2 kalimat syahadat sebenarnya, maka itu adalah kebaikan yang diberikan Allah kepadamu. Itu kalimatnya simpelnya. Jadi indahnya begitu bahasa sini. Jika Allah mengetahui, kan nggak mungkin Allah tidak mengetahui kan? Ini kan bahasanya bahasa sangat sesuatu yang sangat dalam. Jika Allah mengetahui kalimatnya di dalam hatimu, mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Kalimatnya begitu. Jadi simpelnya memahaminya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada para kawan ini, ketika Allah memberikan hidayah kepadamu, mau gak aku berikan petunjuk kepadamu? Mau gak aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sekarang kau miliki? Mau gak aku berikan petunjuk engkau kepada sesuatu yang lebih jauh baik yang dibandingkan apa yang telah kau dapatkan? Itu kalimat. Yaitu apa? Hidayah. Allah memberikan kebaikan kepadamu, maka engkau akan menunjuk kepada yang lebih baik dan meninggalkan apa yang tidak baik. Itu kalimat. Dulu kau kafir, maka sekarang aku berikan pilihan kepadamu untuk lebih hidup lebih baik lagi. Engkau menjadi seorang muslim. Cuman kan di sini tidak dijelaskan begitu. Jadi bahasanya bahasa, jika Allah mengetahui di dalam hatimu ada kebaikan, maka Allah akan, kalimat begitu, memberikan, maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah kau ambil, yang telah diambil darimu. Artinya diambil itu kan ditawarkan. Tawaran itu kan diambilnya hartanya, ya kan? Bahkan kekuasaan untuk dirinya sendiri kan diambil oleh yang nawar. Jadi kalau peperangan itu kan ketika seseorang dijadikan tawanan, maka seluruhnya dimiliki oleh yang menawar, hartanya, bahkan nyawanya sendiri. Kalau yang nawar itu membunuh kan begitu kan, maka dia diambil haknya, hak terhadap dirinya dan nyawanya, hak terhadap harta bendanya, gitu kan. Nah, ketika seorang menjadi tawanan, maka dia nggak punya hak lagi terhadap apa yang dimilikinya, termasuk kepada dirinya. Jadi kata yang nawan itu, engkau jadi budak, kerja nggak dibayar, ya udah nggak bisa apa-apa. Gitu, karena tawanan, nggak ada lagi memiliki hak terhadap dirinya. Ada haknya hanya untuk tuannya atau untuk yang orang yang menguasai. Nah, ketika orang itu jadi tawanan, maka kemudian Nabi mengatakan sesuatu yang diperintahkan, wahai para tawanan, Allah sudah memberikan kebaikan kepadamu. Allah menawarkan kepada kalian yang lebih baik dari ini. Dulu engkau kafir dan sekarang engkau jadi tawanan. Engkau tidak memiliki hak apapun terhadap dirimu dan hartamu. Maka sekarang Allah sudah memberikan kebaikan kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu, memberikan pilihan kepadamu. Jika engkau beriman, jika engkau masuk Islam, maka berarti engkau telah mendapatkan hidayah dari Allah. Maka berarti engkau telah menuju kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang sekarang kau telah hilang darimu, artinya harta dan benda. Maka masuklah engkau kepada Islam. Aku berikan pilihan. Engkau masuk Islam, maka engkau akan kuberikan yang lebih baik daripada apa yang telah kau hilang atau kau ambil. Jadi sejelas ya, saya kan tawanan di tawanan Magelang. Saya punya harta benda, kan diadu pada saya. Bahkan kata padalah, kamu sekarang kan tawanan saya. Saya berikan pilihan. Kamu tinggalkan agamamu, kejahatan, kemudian engkau bertobat dan aku akan ampuni engkau, akan kembalikan hak-hakmu, gitu. Mana yang aku akan pilih? Gitu kalimatnya begitu. Maka kalimatnya wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Itu jadi tawaran yang diberikan oleh Nabi kepada para tawanan itu adalah tawaran untuk dia masuk ke dalam Islam, gitu kan. Kemudian dilanjutkan, ini penjelasannya. Wa yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu wahai Nabi Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Allah memberikan kekuasaan kepada atas mereka. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi kata Allah kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, jika engkau atau jika mereka para tawanan itu hendak mengkhianati, artinya khianat, mereka pura-pura ya saya masuk Islam, tetapi kemudian di belakangnya atau setelahnya mereka berkhianat, mereka kembali kepada kekafiran. Maka kata Allah, jika mereka para tawanan itu hendak mengkhianatimu wahai Nabi Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Apa khianat kepada Allah? Ya, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Mereka menyembah berhala. Kan kaum kafir Quraisy begitu. Berarti dia sudah berkhianat kepada Allah. Wahai Nabi, nggak usah berkecil hati. Ketika mereka engkau berikan tawaran untuk masuk Islam dan mereka kemudian pura-pura masuk Islam, atau mereka kemudian masuk Islam, tetapi ternyata di kemudian hari para tawanan itu yang sudah memeluk Islam kemudian berkhianat kembali kepada agama sebelumnya, maka nggak usah bersedih, karena mereka pun dahulu sebelum itu sudah berkhianat. Apa khianatnya? Khianat kepada Allah, mereka tidak menyembah Allah dengan memurnikan. Khianat kepada Allah ketika engkau Muhammad, Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka agar mereka meninggalkan sesembahan selain aku, maka mereka mengingkari, memakan dia telah khianat, gitu kan. Maka kata Allah, nggak usah sedih hati, karena sebelum itu pun orang-orang yang menjadi tawanan sekarang itu sudah berkhianat kepada Allah. Kemudian, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Baru masuk ke ayat ke-72-nya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memberikan pertolongan, yakni orang muhajir, ya, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan pertolongan, memberikan tempat tinggal dan memberikan pertolongan, mereka itulah, kata Allah, satu sama lain saling melindungi. Jadi kalimatnya begini, kata Allah, orang yang beriman, yakni para sahabat, dan orang yang berhijrah, yakni para sahabat yang berhijrah ke Madinah, yang disebut dengan muhajir, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya melakukan Rasulullah dan para sahabat berhijrah. Dia tinggalkan harta bendanya di Mekah menuju ke Madinah. Dia sumbangkan hartanya dan jiwanya di jalan. Dan orang-orang yang menolong, memberikan tempat kediaman dan menolong para muhajir tadi, orang-orang bahasanya Nasoro itu ada muhajirin, ada ansor, orang ansor, yakni orang-orang Madinah yang memberikan tempat kediamannya dan juga memberikan pertolongan. Jadi gini, ketika para sahabat itu berhijrah ke Madinah dari Mekah, ketika mereka tiba di Madinah, maka disambut oleh penduduk Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Bahkan mereka menawarkan untuk membagi dua harta bendanya, membagi dua apa yang dimiliki. Contoh, saya orang Madinah yang disebut dengan Ansor. Ketika Pak Darlan datang berhijrah dari Mekah, kemudian kata saya sama Pak Darlan, saya punya 10 hektar, maka kita bagi dua, 5 hektar untuk saya, 5 hektar untuk Pak Darlan. Pak Darlan, saya punya rumah,
kita penggal rumahnya, sebelah untuk saya, sebelah untuk Padarna. Bahkan Padarna, saya punya istri 4, 2 untuk saya, 2 untuk Padarna. Sampai segitunya, saking luar biasanya kaum Ansor itu sayang, saling membantu. Makanya kalimat di sini adalah ba'duhum awliya ba', kalimatnya di sini. Ya, ba'duhum awliya ba'. Satu dengan lainnya saling membantu, saling melindungi. Jadi yang satu dengan yang lainnya antara Muhajirin dan Ansar saling melindungi. Kalimat. Nah, kemudian lanjutkan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, tetapi mereka tidak berhijrah, mereka tetap di Mekah, ma'lakum min walayatin min syai'in hatta yuhajiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Jadi ada para yang sudah memeluk agama Islam, tetapi mereka tidak berhijrah. Jadi ketika Rasulullah memutuskan untuk berhijrah dengan para sahabat, ada sebagian kaum muslimin yang memang tidak ikut hijrah karena berat meninggalkan keluarganya, berat meninggalkan apa yang dimiliki. Maka kata Allah, orang yang berhijrah, maka wahai Nabi Muhammad SAW, engkau tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Ketika mereka berhijrah, maka kewajiban engkau wahai Muhammad SAW untuk melindungi para sahabat. Kalimatnya begitu. Kemudian dilanjutkan, wa in istansarukum fid-dini fa'alaikumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Maka dilanjutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Jadi kalau ternyata ada orang-orang yang masuk Islam, orang Islam tadi yang meminta pertolongan kepada Nabi dan para sahabat untuk melindungi mereka dari kejahatan kaum kafir yang ingin memurtadkan kembali, maka Nabi berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menolong mereka. Jadi kalimatnya, orang yang di Mekah itu kemudian tiba-tiba datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami umat Islam di sini ya Rasulullah, berikan kami pertolongan ya Allah, ya Rasulullah. Sama seperti yang di Palestina ini. Kita kan nggak kenal orang yang di Palestina. Mereka tidak berhijrah, mereka tetap tinggal di Palestina, tidak mengungsi. Kalau mereka mengungsi, maka umat Islam wajib memberikan tempat tinggal, wajib melindungi. Tetapi penduduk Palestina yang dibombardir oleh Israel yang tidak mengungsi, maka sesungguhnya tidak dibebani kita untuk melindungi nyawa dan harta mereka. Tetapi kemudian jika mereka meminta pertolongan, wajib kita membantu. Itu kalimatnya, wajib membantu dengan kapasitas kemampuan kita. Kita misalnya memberikan bantuan dana ataupun memberikan bantuan obat-obatan dan sebagainya, itu tidak hanya mendoakan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam masalah agama, takut bahwa agama Islam ini kemudian akan dizolimi, maka wajib kita untuk peduli. Kita kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecuali terhadap orang yang memang kesepakatan, karena di dalam tradisi Arab itu ada perjanjian-perjanjian yang nggak boleh dilanggar. Contoh sekarang kan misalnya Palestina dan Israel kan ada perjanjian, di antaranya tukar-menukar tawanan, gitu kan, atau hal-hal yang lain, maka tidak boleh dilanggar perjanjian itu. Kalau sudah ada perjanjian, maka kita nggak bisa nolong. Bisa tetap simpulan perjanjian apa, bahwa umpamanya orang-orang yang di Mekah ini, kata orang kafir, engkau tidak boleh mengusik-usik. Kalau mereka melakukan kejahatan keluar dari Mekah, kami memenggal kepala mereka, engkau tidak bisa ikut campur. Itu kalimatnya. Di antara perjanjian-perjanjian yang dibuat misalnya begitu, maka tidak boleh kita ikut campur lagi, karena terikat dengan perjanjian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian masuk pada ayat ke-73 ini.
walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, yakni saling melindungi di antara kita, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Jadi gini kalimatnya, orang kafir ini bersekutu dengan orang kafir. Orang kafir ini saling melindungi dengan orang kafir. Contoh realnya, Israel dilindungi oleh Amerika, oleh Inggris dan lain sebagainya. Orang kafir ini saling melindungi, gitu kalimatnya. Maka kalau kaum muslimin tidak saling melindungi, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi kebinasaan, akan terjadi genosida, gitu kalimatnya. Ini sekarang begini, orang Palestina ini terdolimi. Negara-negara Islam umum tidak peduli, tidak mau memberikan perlindungan dan pertolongan. Maka yang terjadi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fasadun kabir, akan takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan terjadi kerusakan yang luar biasa besarnya. Jadi kalau kita umat Islam diam, tidak saling membantu terhadap saudaranya yang walaupun berbeda negara, yang walaupun berbeda bangsa, yang walaupun berbeda wilayah, kalau kita tidak peduli, maka orang kafir ini saling membantu dalam kejahatan. Kalau kita biarkan orang kafir saling membantu untuk menghancurkan saudara kita, misalnya di Palestina, kita diam, maka akan terjadi fitnah. Terjadi fitnah yang luar biasa. Artinya akan terjadi kekacauan di bumi dan akan terjadi yang luar biasa, dan kerusakan yang luar biasa. Kerusakannya bukan hanya kepada mereka orang yang terdolim, akan mungkin ke kita. Misalnya orang Palestina dibiarkan, kemudian terjadi pembunuhan secara massal atau pengusiran secara massal, maka lambat laun orang kafir ini akan merambat kepada negara-negara yang lainnya, negara-negara Islam yang lain, sehingga mereka semakin berani untuk kemudian memusuhi atau memerangi kita umat Islam. Maka kita umat Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Nabi untuk menolong sesamanya, menolong saudaranya dengan segenap kemampuan. Kalimatnya itu yang poinnya di situ. Jadi jangan diam aja pada minimal doakan. Biarin aja di negara luar nggak bisa begitu. Di negara manapun kalau dia seorang muslim, orang Islam, saudara kita, maka wajib kita saling melindungi. Yang minimal kita nggak mampu memberikan sumbangan apapun, doa. Ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara saya, ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, yang ada di Palestina, di negara-negara Islam lain yang dizalimi, ya Allah, yang sedang diinjak haknya, Allah, berikan pertolongan. Gitu kalimatnya. Kalau kita tidak mampu memberikan pertolongan secara langsung. Kemudian, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediamannya atau tempat perlindungan dan memberikan pertolongan, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal kepada kaum muhajirin, yakni kaum Ansar, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenikmatan yang agung yang diberikan kepada penduduk Madinah. Orang Madinah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Madinah itu kemudian menjadi kota Madinatul Munawwarah, ya kan? Karena memberikan pertolongan kepada Rasulullah yang berhijrah. Maka kota besar dalam Islam itu ada dua, ada tiga sebenarnya, Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Dia ada tiga tempat yang menurut umat Islam itu merupakan tempat yang sangat luar biasa ya, bagi umat Islam. Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa ya, yang ada di Palestina. Kemudian walladzina amanu min ba'du min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan orang-orang yang beriman setelah itu, setelahnya, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golongan. Kemudian wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah,
orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kalimatnya, setelah terjadi hijrah, ya kan? Setelah terjadi hijrah, maka kemudian banyak orang yang masuk Islam, ya kan? Banyak yang masuk Islam. Penduduk Madinah yang belum Muslim banyak yang masuk Islam. Orang Mekah yang tadinya kafir menjadi Muslim, ya kan begitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faulaika minkum." Maka mereka itu bagian darimu, bagian dari umat Islam, terima. Tetapi orang yang memiliki kerabat atau hubungan darah itu satu dengan yang lainnya lebih berhak. Jadi kalimatnya begini. Kan di dalam Islam itu ada waris, ya kan? Ada waris. Maka tidak boleh seorang yang bukan nasabnya kemudian diberikan hak waris, gitu kan? Di kalimat begini, di Madinah itu terjadi kan persaudaraan luar biasa antara dengan Muhajirin dan Ansar. Orang Mekah yang berhijrah disebut muhajir, orang Islam yang memberikan pertolongan, memberikan tempat kediaman disebutnya Ansar. Maka kemudian orang Ansar ini atau orang yang berhijrah ini tidak bisa saling mewarisi. Ikatan kekeluargaan itu yang lebih berhak untuk saling mewarisi, gitu kan? Boleh memberikan, tetapi tidak boleh kemudian memberikan waris, gitu. Berikan umpamanya saya punya harta, udah padahal saya punya rumah kita bagi dua, itu hanya pemberian. Tetapi kemudian ketika meninggal, maka muhajir ini tidak mewarisi. Yang mewarisi tetap anak keturunannya atau orang tuanya atau nasabnya. Nasab ke atas ibu bapaknya, nasab ke bawah anak-anaknya, nasab ke kiri dan ke kanan adik kakaknya. Kan begitu waris itu yang utama. Yang utama ke atas orang tua, yang utama ke pinggir adik kakak, yang utama ke bawah anak, yang utama karena hubungan suami atau istri. Itu yang pokokkan dalam Islam waris. Maka mereka itulah yang lebih berhak warisnya dibandingkan dengan orang lain yang walaupun kita sayang sama orang lain. Maka kalau sama orang lain itu kan wasiat. Umpama begini, saya punya anak, punya istri, punya orang tua, punya adik, punya kakak. Tapi saya punya anak angkat. Maka anak angkat ini nggak bisa mewaris, tapi bisa kita berikan wasiat. Bikin tulisan wasiat. Wasiat untuk anak ini, misalnya kita berikan satu rumah, boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta total kita. Jadi kalau kita punya 1 miliar atau 100 juta misal, maka tidak boleh 1/3 kita berikan kepada orang ini, kepada anak ini. Saya tidak boleh memberikan dari 100 juta, 50 juta, bisa. Tapi saya hanya bisa memberikan kepada anak ini hanya sekitar 30 juta. Ya, 50 juta nggak boleh. Dalam agama Islam tidak boleh lebih dari 1/3, karena itu akan mendolimi ahli waris. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kesimpulannya bahwa kita ini jangan pernah berputus asa, karena Allah selalu bersama kita. Kita bangkitkan semangat untuk menegakkan syariat Islam dalam hidup ini. Kita tegakkan semangat untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain, walaupun itu bukan anak, istri atau orang tua kita, tetapi dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Di antara mukmin itu bersaudara, maka berkewajiban aula ba'dukum li ba'din, untuk saling menolong, melindungi satu dengan yang lain. Maka itu kewajiban kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Jadi kalau pada ada saudara-saudara yang kaum muslimin terkena musibah, bantu. Jangan diam, biarin orang lain, nggak boleh. Kalau dia muslim, itu saudara kita. Maka kita harus saling bantu membantu, tolong menolong. Jelas ya? Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin.